Hai, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika, dan SPDP. Materi pembelajaran Bahasa Indonesia. Pernahkah kamu menanam sebuah biji? Apa yang terjadi setelah kamu menanam biji tersebut selama beberapa hari? Biji yang ditanam akan menjadi kecambah. Biji menyerap air sehingga kulit biji melunak, lalu robek. Selanjutnya, tumbuh akar. Akar dapat menyerap air dan zat-zat hara yang terdapat dalam tanah. Setelah tumbuh akar, biji akan keluar batang dan daun. Tanaman tersebut awalnya kecil, lalu tumbuh besar. Mengapa demikian? Itulah bukti bahwa tanaman juga tumbuh. Pertumbuhan tanaman meliputi akar, batang, dan daun. Pertumbuhan tumbuhan. Sebagai salah satu jenis makhluk hidup, tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dapat pula terjadi dengan bantuan manusia. 1. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami artinya perkembangbiakan yang terjadi tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami pada tumbuhan dapat dilakukan dengan biji, tunas, umbi, dan spora. 2. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan artinya perkembangbiakan tumbuhan tersebut dilakukan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti cangkok, stek, mengenten, dan okulasi. Perkembangbiakan dengan biji. Biji termasuk alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Biji yang ditanam akan menghasilkan calon tumbuhan baru. Biji terdiri atas bagian-bagian seperti berikut ini. Yang pertama, kulit biji. Kulit biji yaitu bagian biji yang paling luar. Kulit biji berfungsi sebagai pelindung dari kondisi lingkungan yang buruk. Yang kedua, keping biji. Keping biji yaitu tempat menyimpan makanan dan melindungi lembaga. Keping biji terletak di dalam kulit biji. Yang ketiga, lembaga. Lembaga yaitu calon tumbuhan baru. Letak lembaga berada di dalam biji. Lembaga terdiri atas bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Yang keempat, daging biji. Daging biji yaitu cadangan makanan bagi lembaga. Selama akar tumbuhan baru belum tumbuh, daging biji ini akan digunakan sebagai cadangan makanan. Perkembangbiakan dengan bunga. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami dapat dilakukan dengan biji. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji adalah bunga. Kebanyakan tumbuhan memiliki bunga. Bunga sangat penting bagi tumbuhan karena bunga adalah bakal tumbuhan baru. Bunga memiliki bagian-bagian seperti berikut ini. Yang pertama, tangkai bunga. Tangkai bunga yaitu bagian yang menghubungkan bunga dengan batang tumbuhan. Bagian ujung tangkai bunga membesar membentuk dasar bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Yang kedua, kelopak bunga. Kelopak bunga yaitu bagian bunga yang berfungsi untuk melindungi bunga sewaktu masih berupa kuncup.
Kelopak bunga umumnya berukuran kecil dan warnanya hijau. Yang ketiga, mahkota bunga. Mahkota bunga yaitu bagian bunga yang berukuran besar, warnanya menarik dan berbau harum. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik serangga yang akan membantu penyerbukan. Yang keempat, benang sari. Benang sari dan putik merupakan alat kelamin pada bunga. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari bertugas menghasilkan serbuk sari. Putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Pada benang sari terdapat tangkai sari dan kepala sari. Pada kepala sari terdapat butir-butir serbuk sari. Pada putik terdapat bakal buah dan tangkai putik. Peristiwa penyerbukan terjadi apabila serbuk sari menempel di kepala putik. Proses menempelnya serbuk sari di kepala putik dapat terjadi dengan perantara angin, air, hewan, atau manusia. Perkembangbiakan dengan umbi. Umbi adalah bagian tumbuhan yang mengembung dan tertanam di dalam tanah. Bagian yang mengembung tersebut berisi cadangan makanan. Umbi merupakan salah satu alat perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ada 3 macam umbi, yaitu umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Yang pertama, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang mengembung karena berisi cadangan makanan. Apabila ditanam, umbi akar dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh tumbuhan yang menghasilkan umbi akar misalnya wortel dan dahlia. Yang kedua, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang mengembung karena berisi cadangan makanan. Umbi batang umumnya memiliki mata tunas yang apabila dipotong-potong dapat menghasilkan individu baru. Contoh tumbuhan yang menghasilkan umbi akar misalnya ubi jalar dan kentang. Yang ketiga, umbi lapis. Umbi lapis merupakan umbi yang tersusun atas lapisan-lapisan daun. Contoh tumbuhan yang menghasilkan umbi lapis adalah bawang. Perkembangbiakan dengan spora. Tumbuhan ada yang berkembang biak dengan spora. Contohnya adalah jamur, lumut, dan tumbuhan paku. Spora dibentuk dan disimpan dalam kotak spora yang disebut sporangium. Apabila spora telah matang, maka kotak spora akan pecah dan spora akan berhamburan keluar. Apabila spora jatuh di tempat yang lembab, spora akan berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Mencangkok tanaman. Mencangkok dilakukan dengan cara mengupas kulit batang, kemudian melapisinya dengan tanah subur dan dibungkus dengan sabut kelapa, ijuk, atau plastik. Setelah keluar akar, batang dipotong dan dapat ditanam menjadi individu baru. Pada umumnya, jenis-jenis tumbuhan yang biasa dicangkok adalah tanaman buah-buahan seperti jambu, mangga, jeruk, dan belimbing. Sedangkan tanaman hias seperti bunga nusa indah, melati, dan soka juga dapat dicangkok. Keuntungan mencangkok adalah menghasilkan individu baru yang sifatnya sama dengan induknya. Misalnya, ketika mencangkok pohon mangga yang berbuah manis, maka cangkokannya akan menghasilkan anakan yang berbuah manis pula. Namun, mencangkok juga memiliki kelemahan, yaitu individu yang dihasilkan sedikit. Individu hasil cangkok memiliki akar serabut, sehingga kurang kokoh dan tanaman induk lama-lama bisa rusak. Berikut langkah-langkah membuat cangkokan. Yang pertama,
kupas kulit dan kambiumnya. Yang kedua, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Yang ketiga, setelah ditutup, ikat dengan tali. Yang keempat, siramilah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Materi pembelajaran PPKN. Sikap kerjasama. Permainan rangku alu dimainkan secara berkelompok. Dalam bermain rangku alu diperlukan kerjasama dan kekompakan seluruh pemain. Bersama-sama dan berusaha memainkan permainan rangku alu untuk memenangkan permainan termasuk sikap kerjasama. Kita harus bekerja sama dengan orang lain. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Kerjasama yang baik dilakukan dengan sukarela. Jika dipaksa, hasilnya tidak akan baik. Kerjasama sangat penting dalam hidup bersama dengan yang lain. Manfaat kerjasama antara lain: 1. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. 2. Pekerjaan cepat selesai. Yang ketiga, dapat mewujudkan hasil yang semakin baik. Dan yang keempat, menjalin persaudaraan dan persatuan. Senangnya bekerja sama. Bermain di luar rumah memang menyenangkan, tetapi bermain dengan teman, kita pasti akan bermain dalam sebuah tim. Jika bermain dalam sebuah tim, kita harus bekerja sama dengan baik agar permainannya bisa diselesaikan dengan baik. Kerjasama membawa dampak yang sangat besar dalam sebuah hubungan. Kerjasama dapat meringankan pekerjaan dan membuat pekerjaan berjalan dengan maksimal. Dengan kerjasama, seberat apapun pekerjaan pasti akan selesai dengan lebih cepat. Kerjasama dengan teman satu tim akan memunculkan hubungan baik. Perhatikan kegiatan yang dilakukan dengan kerjasama berikut ini. Kerjasama dengan teman. Tumbuhan sangat penting bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat tumbuhan antara lain merupakan sumber pangan manusia, penghasil oksigen, tumbuhan melindungi dari sinar matahari, dan penyejuk udara. Oleh sebab itu, kita harus merawat tanaman di sekitar kita dengan baik. Merawat tanaman dapat dilakukan dengan kerjasama. Kamu dapat merawat tanaman bersama-sama teman-temanmu. Melakukan kegiatan secara bersama-sama termasuk sikap gotong royong. Sikap gotong royong dalam kehidupan bangsa Indonesia harus tetap kita pertahankan. Sebab dengan gotong royong pekerjaan menjadi ringan. Gotong royong juga memperkuat persatuan dan kesatuan. Tolong menolong. Bagi anak seusiamu, membuat cangkokan mungkin merupakan kegiatan yang cukup sulit dilakukan. Oleh sebab itu, kamu harus minta tolong orang lain agar dapat membuat cangkokan dengan benar. Orang yang dapat kamu mintai tolong seperti ayah, kakak, kakek, atau ibu. Tahukah kamu, tolong menolong dalam kebaikan merupakan salah satu bentuk sikap hidup yang didambakan oleh umat manusia di seluruh muka bumi. Sikap hidup saling menolong dapat mewujudkan terciptanya kedamaian bagi umat manusia. Sikap hidup saling menolong merupakan kunci dan tips hidup tentram dimanapun kita berada. Tolong menolong adalah perbuatan yang baik. Menolong seseorang haruslah berdasarkan keikhlasan. Tujuan kita menolong adalah untuk membantu orang lain yang sedang kesusahan. Jangan sampai tolong menolong justru dimanfaatkan untuk mengharapkan imbalan. Dalam tolong menolong, jangan pernah membeda-bedakan orang lain.
Jangan jadikan suku, ras, atau agama untuk memilih-milih orang mana yang hendak kita bantu. Jika ada orang kesulitan, apapun sukunya, apapun rasnya, atau apapun agamanya, haruslah kita beri bantuan dengan sesegera mungkin. Materi pembelajaran matematika. Operasi hitung pembagian. Pembagian adalah operasi aritmatika dasar yang merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Operasi pembagian ini dinotasikan dengan tanda yang dibaca division, atau tanda ini yang dibaca slash. Untuk membuat mosaik dari daun dibutuhkan beberapa lembar daun. Gita berhasil mengumpulkan 48 lembar daun. Daun-daun tersebut akan ia bagi dengan 3 temannya. Berapa banyak daun yang diterima masing-masing teman Gita? Dari cerita tersebut, kita dapat menulis kalimat matematikanya menjadi 48 bagi 3. Kalimat matematika tersebut dapat kita selesaikan dengan cara bersusun. Perhatikanlah cara penyelesaian berikut ini. Bilangan 48 dibagi 3. 4 dibagi 3 sama dengan 1. Tulis 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. Tulis 3. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. 1 tidak bisa dibagi 3 karena 1 lebih kecil dari 3. Oleh karena itu, bilangan 8 diturunkan ke samping bilangan 1 menjadi bilangan 18. 18 dibagi 3 sama dengan 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. 18 dikurangi 18 sama dengan 0. Jadi, bilangan 48 dibagi 3 sama dengan 16. Tolong-menolong merupakan sikap yang mulia. Tolong-menolong dilakukan pada orang yang mengalami kesulitan. Seperti contoh berikut ini. Pak RT mendapatkan bantuan beras sebanyak 325 kg dari kelurahan. Beras tersebut akan diberikan kepada 5 warganya yang mengalami kesusahan. Berapa kilogram yang diterima oleh setiap warganya tersebut? Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, kamu dapat menulis kalimat matematikanya, yaitu 325 dibagi 5. Kalimat matematika tersebut dapat diselesaikan dengan cara seperti berikut ini. Bilangan 325 dibagi 5. 3 tidak bisa dibagi 5, maka harus digabungkan dengan 2 menjadi 32. 32 bagi 5 sama dengan 6. 6 dikali 5 sama dengan 30. 32 dikurangi 30 sama dengan 2. 2 tidak bisa dibagi 5, maka bilangan 5 diturunkan ke samping 2 menjadi 25. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 5 kali 5 sama dengan 25. 25 dikurangi 25 sama dengan 0. Jadi, setiap warga mendapatkan 65 kg bantuan beras.
Materi pembelajaran SPDP. Seni mozaik. Tumbuhan selain berguna untuk menghasilkan oksigen juga dapat digunakan untuk membuat hiasan. Perhatikan hiasan dari biji-bijian berikut ini. Mozaik yaitu pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong. Potongan kemudian disusun dengan cara ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Kepingan benda yang dapat digunakan untuk membuat mozaik antara lain kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, dan potongan kayu. Mozaik yang memakai potongan kayu sebagai bahan lukisannya disebut intarsia. Karya seni mozaik. Perhatikan contoh mozaik bunga berikut ini. Untuk membuat karya tersebut, coba perhatikan caranya berikut ini. Yang pertama, kita perlu menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain kertas origami, lem, pensil, penghapus, kertas gambar A4, dan gunting atau pelubang kertas. Yang kedua, cara membuat. Buatlah gambar bunga pada kertas gambar A4. Setelah itu, potong-potong kertas origami sesuai warna yang diinginkan menggunakan gunting ataupun pelubang kertas. Berikut olesi gambar yang sudah dibuat dengan lem. Tempel satu persatu kertas warna yang telah dipotong. Angin-anginkan hingga kering. Selamat mencoba. Ya, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang disajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian mempelajari hal baru hari ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Sampai jumpa. Sorry, it's DJ.